Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Lengguri Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini tetap berjudul Minyak Kuyang, namun part yang keempat ya teman-teman. Yuk daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Dia kemudian terbang melalui ventilasi kamar dan menghilang di tengah gelapnya malam. Semakin dekat semakin wangi darah ibu hamil membuat Diana semakin dahaga. Lidahnya terus mengecap seolah darah sudah di ujung lidahnya. Sangat kebetulan, ibu hamil incarannya sedang berada di luar rumah. Ia seperti menunggu seseorang, sedangkan Diana bertengger di atas pohon di antara ranting dan dedaunan yang lebat. Mata merahnya mengawasi gerak-gerik si ibu hamil. "Bang, cepatlah bang, udah gak sabar ini," terisak ataupun teriak si ibu. "Ya sabar Betty, abang lagi ambil helm," jawab suaminya lantang. "Alah gak usah pakai helm bang, kita jalan kaki aja," sergahnya seperti itu. Sang suami kemudian tergopoh-gopoh datang dari dalam. "Jalan, lumayan jauh dek, nanti kamu capek." "Bang Firman, jalan baik untuk ibu hamil tahu." Ibu hamil yang bernama Betty itu menyentil hidung suaminya dengan gemas. "Tapi Betty, ingat kata ibu, daerah sini rawan untuk ibu hamil. Lagian kan warung nasi lele yang kita tuju cukup jauh dari rumah tentunya, kalau nggak pakai motor." Firman mencoba mewanti-wanti istrinya itu. "Alah abang, hari gini kok percaya mitos? Lucu kali pikiran abang ini," seru Betty sembari menarik tangan suaminya. "Cepatlah bang, aku sudah lapar." Firman mendesah mengikuti langkah istrinya. Entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Perasaannya semakin gusar saat mendengar kepakan sayap burung yang hinggap dari satu dahan ke dahan lainnya. Jalan yang mereka lewati memang terbilang sepi dan terdapat banyak pohon rindang dan besar di kedua sisinya. Cuaca pun sedikit mendung dan bulan hanya separuh. Cahaya temaram didapat dari lampu jalan yang sebagian sudah rusak dan juga padam. Suasana makin mencekam saat angin berhembus cukup kencang dan menggoyangkan dahan-dahan sehingga menimbulkan bunyi gemerisik dedaunan. Bulu kuduk Betty kemudian meremang. Ia semakin mengeratkan genggaman tangannya dan terdengar suara sesuatu seperti menabrak pohon dan dedaunan ribut. Langkah Betty dan Firman terhenti. Mereka serentak berbalik dan menyisir sekitar. Tidak ada siapapun dan apapun. "Bang, itu apa bang?" Bibir Betty bergetar menahan rasa takut. "Ya palingan burung dek. Ayo, kita lanjutkan perjalanan." Firman mengulas senyum, berharap Betty bisa tenang. Ibu hamil itu akhirnya mengangguk dan juga melanjutkan langkahnya. Dan kemudian, suara itu semakin terdengar. Semakin mereka melangkah cepat, semakin terasa seperti sesuatu mengikuti mereka, berpindah dari satu dahan ke dahan yang lainnya. Tubuh Betty semakin bergetar ketakutan. Begitupun dengan Firman tanpa sepengetahuan Betty, istrinya. Ia sempat menoleh dan melihat dengan jelas makhluk mengerikan dengan mata merah menyala dan rambut panjang menjuntai ke depan. Jeroan dan ususnya menggantung dengan senyum menyeringai. "Bet, kalau abang berhitung pada langkah 3 berlarilah secepat kamu bisa ya," kata Firman di antara derap langkahnya yang semakin kencang. "Memang kenapa bang? Ada apa di belakang kita bang?" ucap Betty curiga. "Ada burung besar," liriknya. "Abang gak bohong?" "Enggak, udah, jangan banyak ngomong. Turuti apa kata abang, mengerti?" "Iya bang. 1, 2, 3. Begitulah begik Firman. Ia menarik tangan istrinya dengan kencang. Mereka berlari beriringan dan gerusak. Suara kepakan sayap terasa amat dekat. Betty kemudian diliputi rasa penasaran yang teramat sangat.
Di salah langkah kakinya dan juga suara nafasnya yang memburu, Betty ini memberanikan diri menoleh ke belakang. Shh, shh. Mata Betty kemudian terbelalak saat melihat sosok menyeramkan. Kemudian memandanginya dengan mata merah dan serangkaian senyuman yang sangat mengerikan. Makhluk berupa potongan kepala berambut panjang acak-acakan dengan usus dan jeroan yang menjuntai mengejarnya dengan cepat. Jarak mereka hanya beberapa meter saja. "Abang, kau bohong bang, itu Kuyang bang," maki istrinya seraya mempercepat larinya. "Ah, udah dek, jangan berdebat dulu, ayo cepat lari. Masih lumayan jauh keramaian." Kemudian Diana menyeringai dengan senang. Buruannya sudah di depan mata, jarak mereka semakin dekat. "Abang, bang," malang bagi Betty. Ibu hamil itu limbung dan terjatuh. Suaminya terpaksa berhenti dengan kaki gemetar. "Dek, kau tak apa-apa dek," ucap Firman khawatir. Betty menghela nafas berulang kali. Ia tersengal dan perutnya terasa sakit. "Dek, Kuyang." Suara Firman bergetar saat melihat makhluk mengerikan itu turun melambat dan mendekat ke arah mereka. "Abang." Betty menarik lengan Firman sembari menekan perutnya yang sakit. Diana yang sudah menjadi Kuyang meniup-niup ke arah Firman dan juga Betty secara bergantian. Dan dua insan itu merasa mengantuk dan tertidur saat itu juga. Ya begitulah salah satu cara Kuyang melumpuhkan buruannya. Mereka akan tertidur dan Kuyang bisa dengan puas menyantap darah yang diinginkannya. Diana yang sudah berbentuk kepala dengan jeroan dan mendekati perut dari Betty ini dan menghisap darah sepuas hatinya. Setelah kenyang dan dahakanya hilang, Diana meninggalkan begitu saja dua orang malang itu di tengah jalan. Ia melesat cepat menuju rumahnya tanpa menghiraukan dua orang malang yang jadi buruannya. Suara azan subuh menggema di antara keremangan hari, di antara peralihan malam menuju pagi. Diana lalu bangun, tapi ia tidak melaksanakan sholat seperti biasanya yang ia lakukan. Semenjak ia menjadi Kuyang, jangankan sholat, membaca doa dan mengucapkan salam saja bisa membuat kepalanya pusing dan dadanya berdebar kencang. Wanita berumur 40 tahun itu menatap wajahnya di depan cermin dan berlenggok manja pada kala itu. Ia berdecak kagum melihat kemolekan wajah dan tubuhnya yang aduhai. Kulit tubuhnya semakin bersinar dan wajahnya semakin tampak lebih muda. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Telah meninggal dunia warga kita bernama Ibu Betty Simangungsong, umur 28 tahun tadi malam. Almarhumah akan dikebumikan di pemakaman Seroja. Diharapkan kehadiran warga di rumah duka di RT 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi pengumuman dari toa masjid menimbulkan suara gaduh dari luar rumah Diana. Wanita itu hanya tersenyum miring. Ya, buruannya ternyata meninggal tadi malam. Mungkin kehabisan darah atau bisa jadi karena benturan tadi malam. Diana harusnya gusar dan merasa bersalah, tapi ia tidak begitu. Hasutan setan sudah memasuki ataupun merasuki tubuh dan hatinya. "Mak, Mak." Diana mendekat ke arah pintu saat mendengar suara anaknya. Dia memanggil dari luar. "Iya, kenapa nak?" sahut Diana saat membuka pintu kamarnya. "Mak, Mama cantik banget mak," puji dia dengan tulus. Diana tersipu malu. "Iya, kenapa dia manggil Mama?" tanya Diana dengan heran. "Mama gak ngelayat, Tante Betty dari perumahan sebelah meninggal," papar dia. "Enggak nak, Mama mau jualan," gila Diana. "Mama mau jualan?" "Iya, Mama kan mau cari uang buat kalian." Diana mengulas senyum tipis seraya membelai pucuk kepala anaknya. "Nanti pulang sekolah jaga adik ya. Mulai sekarang adik emak titip tempat Uwa Imas," tita Diana. Dia kemudian mengangguk pelan. "Doakan Mama supaya dagangan Mama laris, biar bisa memenuhi kebutuhan kalian dan kalian bisa makan enak.
Iya mak, hati-hati di jalan ya mak. Lirih terdengar suara dia mengiringi langkah kaki Diana. Wanita itu menjawab dalam hati. Ia sebenarnya sedih, sampai kapan ia harus membohongi buah hatinya ini. Diana tersenyum lebar kala mendapati dagangannya laris manis tidak kalah dengan dagangan Bu Wingsi di seberang lapaknya. Mereka yang sama-sama menggunakan hijab untuk menutupi bekas di lehernya itu pun melebar senyum seolah saling mendukung. Diana amat cekatan melayani pembeli walaupun berjualan seorang diri. Saat-saat seperti inilah selalu ia nantikan dari dulu, lapak ramai dengan hadirnya para pengunjung. Tidak lupa ia mengoleskan minyak kuyang berwarna putih di uang lembar 50 ribuan, berharap uang berwarna biru itu kembali hadir dalam lemarinya dan menambah kekayaannya. Tidak terhitung banyaknya lelaki yang mengantri di lapak Diana. Pujian demi pujian terlontar dari mulut manis mereka. Diana hanya mengulas senyum menggoda, membuat para lelaki semakin gencar ingin memiliki dirinya. Begitupun dengan Damar yang sejak tadi sengaja datang ke lapak istrinya. Pria yang mendekati parubaya itu dengan hati yang terbakar cemburu mendekati istrinya sembari tersenyum kecut. Bapak bantuin mak. Kemudian cup, ucapnya sembari mengecup kening istrinya di depan banyak orang. Diana yang saat itu tidak mengetahui kehadiran suaminya itu terperangah dan menatap tidak percaya. Sembari kemudian mengangguk, Diana tetap fokus ke para pembeli yang sebagian di antaranya adalah laki-laki. Beberapa dari mereka kecewa dan ada yang mengumpat. Setelah lapaknya sepi dan dagangannya hanya tersisa sedikit, Damar membantu istrinya untuk berkemas dan bersiap pulang. Abang kenapa kemari? Bagaimana dengan Saraswati? Ucap Diana dengan nada suara bergetar. Tidak dapat dipungkiri, hatinya sakit saat menyebut nama itu. Membayangkan wanita itu menjamah dan bermesraan dengan suaminya membuat otaknya seakan menggelegak terbakar amarah. Saraswati sedang istirahat, lagian udah hampir 2 bulan abang gak pulang, kangen dirimu yang semakin cantik. Damar membelai pipi Diana yang putih mulus bak porselen itu. Perjanjiannya kan 3 bulan, biar aku bisa lupa semua perbuatanmu yang kejam itu. Diana mencubik. 3 bulan, mana aku tahan. Tiap malam aku tersiksa mikirin kamu. Maafin aku ya. Damar mendusel-dusel bahwa wanita yang masih sah menjadi istrinya itu. Diana terkekeh kegelian mendapat perlakuan manja dari Damar. Sifat ini yang Diana kangeni selama ini, membuatnya tersenyum hanya dalam waktu beberapa detik saja. Ia bisa melupakan semua dalam sekejap mata. Sayang, abang pengen nanti mandi ya, ucap Damar seraya mengengkol motor usangnya. Iya bang, angguk Diana. Bang, gantilah motor jelekmu itu. Lihat abang mengengkol begitu saja, capek bang, protes Diana. Diana heran apa yang membuat Saras tergila-gila dengan suaminya yang jelas-jelas kere dan cuma punya motor jelek yang sudah tidak bisa diengkol lagi. Apa cuma karena janji manis saja? Memang wanita bodoh. Diana merenung sejenak. Bodoh, lantas apa bedanya dengan dia? Mencintai lelaki yang jelas-jelas mengkhianati dirinya. Aku dan Sarah sama-sama saja, sama-sama bodoh, batinnya. Ganti motor, mana punya duit abang dek? Lirihnya. Udah besok adik yang berikan. Decak Diana sembari naik ke poncengan motor Damar. Benar dek? Makasih ya, sahut Damar dengan riang. Diana hanya mengangguk dan juga tersenyum simpul. Damar tersenyum bahagia. Ia benar-benar puas dengan pelayanan istrinya. Diana pun semakin cantik dan juga menarik. Dek, Damar kemudian memeluk Diana dari belakang. Tangannya mengibas rambut yang menutupi leher istrinya. Damar tertegun saat melihat bekas sayatan melingkar di leher istrinya itu. Dek, ini apa dek? Takut-takut Damar menyentuh bekas sayatan yang nyaris tidak terlihat. Diana termenung sesaat, bingung mau menjawab apa. Ia ingin jujur, tapi ia tahu kejujurannya pasti akan menimbulkan masalah untuknya.
Ah, bukan apa-apa bang, bekas digigit serangga ini. Oh iya dek, abang pamit ya. Kasihan Sarah, sekarang ia gampang lelah. Iya bang, gak apa-apa. Sampaikan salamku pada Saras. Nanti kapan-kapan aku datang berkunjung. Jangan lupa catat alamat kalian di kertas itu. Tunjuknya pada kertas dan pulpen di atas nakas. Damar kemudian mengangguk dan melakukan apa yang disuruh oleh istrinya. Setelah melakukan perintah Diana, Damar pamit kembali ke kediamannya bersama Saras, istri keduanya. Diana meraih kertas yang bertuliskan alamat rumah Damar dan istri barunya. Senyum tersungging di bibirnya yang seksi. Sebuah rencana terlintas di pikirannya. Rencana hebat yang akan menambah pundi-pundi uangnya dan juga kecantikannya. Hujan lebat seharian mengguyur di kediaman Saraswati. Wanita yang perutnya mulai membuncit itu menatap keluar melalui jendela di depan rumahnya. Hatinya gusar menunggu kedatangan suami tampannya, yaitu Damar. Tidak berselang lama, ia kembali tersenyum lebar mendengar bunyi deru motor suaminya di antara derasnya rintik hujan. Saraswati saat itu sedang berdiri menunggu. Seketika itu juga membuka pintu dan menyambut kedatangan suaminya yang basah kuyup karena terjebak hujan. Hujan-hujanan bang, tanyanya ketika Damar turun dari motornya. Iya, abang tidak tega meninggalkanmu sendirian lama-lama. Kau sudah makan? Ini abang bawa jajan dan nasi padang kesukaanmu, ujar Damar seraya menyerahkan bungkusan berisi jajanan dan nasi bungkus yang ia beli di rumah makan Padang. Wah, terima kasih ya bang, abang sangat pengertian, saut Sarah sembari mengikuti langkah suaminya itu untuk ke dalam rumah. Damar memang bersalah karena mengkhianati istri tuanya, tapi di balik sifat mata keranjangnya itu, Damar sesungguhnya amat perhatian. Itulah yang mungkin membuat wanita jatuh hati kepadanya. Selain wajah tampannya, malam itu Damar dapat giliran ronda. Saras harus rela tinggal di rumah sendirian di saat udara dingin menusuk tulang seperti malam ini. Udara sehabis hujan memang membuat tubuh menggigil disapu angin malam. Dan kerusak. Nafas Saras mendadak sesak, seketika seperti tercekat. Bunyi benda seperti menabrak pepohonan membuat hatinya gusar. Bunyi apa itu? Musangkah? Burungkah? Batin Saras. Ia menyentuh kunduknya. Perasaan tidak enak tiba-tiba mengantuinya. Entah kenapa di saat seperti ini wajah Diana tiba-tiba membayang. Lagi-lagi terdengar suara gerusak seperti itu. Jantung Saras semakin berdetak dengan kencang. Kemudian Saras terkesiap. Suara amat jelas berasal dari balik jendelanya. Tiba-tiba tubuhnya melemas tanpa sebab, mengantuk dan tidak bertenaga sama sekali. Wanita yang sedang hamil sekitar 3 bulan itu menguap dan menyandarkan kepalanya pada bantal kapuk kesayangannya. Matanya begitu berat dan tidak lama ia pun terlelap. Sementara di luar, seonggok kepala dengan rambut acak-acakan menatap Nyalang dengan mata merah semerah darah. Kepala itu melayang dengan usus dan jeroan hampir menyentuh tanah. Sosok yang tidak lain adalah kuyang dari Diana itu meniupkan mantra dan mengawasi Saras dari luar jendela. Ia bernafas lega saat Saras mulai terlelap. Aksinya bisa dengan mudah ia lancarkan. Sembari tersenyum riang, Diana dengan sigap menghisap darah Saras hingga dahaga yang ia rasakan perlahan hilang. Saat sedang asik melancarkan aksinya, tiba-tiba bunyi kentongan yang terbuat dari bambu terdengar bertalu-talu. Kuyang Diana terkesiap dan segera melesat terbang ke atas. Woi, apa itu? Kepala Diana membentur ranting pohon dan menyebabkan suara dedaunan terdengar berisik. Salah satu dari bapak-bapak ronda yang kebetulan berkeliling tidak sengaja menyendari Diana yang saat itu terbang ketakutan. Apa? Bro, kuntilanak bro, rambutnya panjang, ucap lelaki berpostur tinggi dengan kumis lebat itu tergagap. Tubuhnya benar-benar gemetar karena tidak sengaja melihat makhluk mengerikan terbang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Mana? Tidak ada.
lelaki berkulit hitam itu ikut menimpali. Ia menyorot lampu senter di sekitar rumah damar dan tidak menemukan apapun. Kuntilanak apa? Selama tinggal di sini, aku tidak pernah melihat apa-apa kok, serga damar. Ia tidak pernah percaya dengan ucapan Salim, lelaki berkumis yang tubuhnya masih bergetar karena ketakutan. Lah, kamu gak percaya? Coba sekarang kamu periksa istrimu itu, mana tahu dia kenapa-napa, sentak Salim dengan kesal. Iya, oke, aku masuk dulu. Damar kemudian melengos dan masuk ke dalam kontrakannya, sedangkan Salim dan Gito menunggu di teras. Gerusak, gerusak, lagi-lagi terdengar suara berisik di pepohonan belakang rumah Damar. Dua pria dewasa itu saling berpandangan. Apa itu toh? Nggak tahu Sal, kita lihat yuk, ajak Gito kepada Salim. Salim yang awalnya menolak perlahan luluh dan kemudian mengikuti temannya yang berjalan mendahuluinya. Tubuh Salim masih bergetar menahan takut. Ia melangkah cepat hingga bisa berada sejajar dengan Gito. Weh, sial, ngapain mepet-mepet begini? Keluh Gito. Ia merasa tidak nyaman mendapat perlakuan Salim yang penakut dan juga membuatnya risih. Wah, takut toh. Tadi lihat rambutnya panjang benar terus melambai-lambai, sahut Salim sembari pandangannya melihat ke sekitar. Kemudian terdengar seperti suara seseorang memanggil. Mereka kembali saling berpandangan. Bang, tolong bang. Bulu kutub mereka, yaitu kedua lelaki itu, serentak berdiri. Pandangan mereka mengarah ke sekitar. Jelas mereka mendengar suara merdu milik wanita yang meminta tolong pada mereka. Bang, tolong. Bersamaan dengan suara wanita yang menakutkan itu, bau anjir darah menyeruak hingga membuat Salim mual. Tolong. Lagi suara itu jelas terdengar. Tubuh Salim semakin menegang. Suasana kebun belakang yang gelap hanya diterangi lampu 5 watt yang tergantung di sudut rumah Damar menambah kesan suram dan juga angker. Tok, itu apa Tok? Lidah Salim terasa kaku. Jelas itu bukan manusia. Sal, hitungan ketiga kita lari barengan, kamu ngerti? Perintah Gito. Salim mengiyakan ajakan temannya itu. 1, 2, 3. Pada kehitungan ketiga, kedua bapak-bapak itu lari tunggang langgang meninggalkan kebun belakang rumah. Dasar laki-laki bodoh. Aku ini mau minta tolong tahu. Nanti aku kasih duit, omel Diana di antara ranting pohon. Sekuat tenaga ia ingin melepaskan ususnya yang tersangkut di antara ranting. Ia hampir putus asa, tapi keberuntungan masih berpihak kepadanya. Ia bisa lepas dan tiba-tiba terlintas pikiran jahil di otaknya. Kedua pria itu nampak penakut dan Diana tergelitik untuk membuat mereka lebih takut lagi. Diana melesat mengejar dua pria malang itu dari belakang. Terdengar nafas dua pria itu tersengal dan bersaut-sautan. Diana kemudian mendesis dan sengaja memperlambat gerakannya karena dua lelaki itu nampak sangat kelelahan. Tok, itu bunyi apa tuh di belakang kita Tok? Salim tersengal tapi pantang untuknya menghentikan langkahnya. Ia sadar ada sesuatu yang mengerikan kini sedang mengejar mereka. Jangan lihat ke belakang, bahaya Sal. Kita berusaha mewanti-wanti Salim. Wah, brak. Namun naas, nasib Salim tidak seberuntung Gito. Pria berumur 40 tahunan itu terjungkal dan terjerembab di antara tanah dan dedaunan kering. Gito, panggilnya di tengah ketakutan yang teramat sangat. Makhluk itu semakin dekat sambil kini berada tepat di atas kepala Salim. Gito kemudian menghentikan langkahnya saat mendengar suara lirih temannya yang tertinggal cukup jauh dari dirinya. Saat ia menoleh, netra Gito menangkap sosok mengerikan sedang melayang di atas kepala Salim. Rambut itu berkibar, walaupun dengan cahaya lampu yang temaram, nampak jelas jika makhluk itu hanya sepotong kepala
yang mengambang dengan untaian usus dan jeroan serta kelap-kelip cahaya berwarna merah di antara hati dan jantungnya. Sebelum turun dan mendekati Salim, makhluk itu sempat menyungkingkan senyuman mengerikan ke arah Kito. Ya, spontan pria matang itu merasakan hangat di antara kedua kakinya yang saat itu gemetar ketakutan. Deru nafas yang memburu membuat matanya berkunang-kunang dan dunia rasanya berputar. Sepersekian detik kemudian, Kito luruh di tanah dan tidak sadarkan diri. Sedangkan Salim yang sejak tadi sudah lemas karena ketakutan, hanya bisa pasrah. Ia tahu saat ini di atas kepalanya sedang melayang makhluk yang sangat mengerikan. Bau anyir indera penciumannya membuat Salim kembali ingin muntah. Ia tidak berani mendongak. Dengan peluh mengucur di antara anak rambutnya, Salim tetap bertahan menundukkan kepalanya. Ia tidak berani mengangkat apalagi mendongakkan kepalanya. Kemudian ia merasakan tetesan jatuh di atas lengannya. Benda dingin, lembut, licin, dan basah menyentuh kepala dan lengannya. Kali ini bau anyir darah lebih menyengat. Saling penasaran, ia mulai menggerakkan kepalanya dan membuka matanya secara perlahan. Benar saja, samar Salim melihat temannya, Kito terbaring tidak jauh dari tempatnya terbaring. Netranya membesar saat ia melihat helaian rambut berkibar turun dari atas kepalanya. Gumpalan benda licin berwarna merah dan biru gelap dengan kerlipan cahaya merah hanya berjarak 1 meter dari dirinya. Ia semakin mendekati Salim dan lelaki itu pun melihat dengan jelas wajah pucat dengan mata merah menyala berwarna darah, menatapnya tajam dan menyeringai dengan desisan yang membuat bulu romanya berdiri seketika. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video kali ini dan part kali ini. Jangan lupa untuk kalian tetap stay tune terus di channel ini agar kalian mengerti kelanjutan ceritanya, karena ceritanya akan semakin seru untuk kita nantikan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga part terbaru dari cerita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.